Halo, kita ketemu lagi dalam Science for Life bersama saya Peter Randanbua. Hari ini kita akan berbicara tentang golongan darah B. Golongan darah B kalau kita melihat dari segi karakteristiknya itu agak berlawanan atau bertolak belakang dengan golongan darah A. Kalau dari segi genetik, golongan darah B ini di dalam rantai gulanya itu mengandung galaktosa atau galaktise. Itu berbeda dengan yang terdapat pada golongan darah A yang mengandung asetil galaktise. Nah, inilah yang membedakan karakteristik antara golongan darah A dengan golongan darah B. Demikian pula dengan golongan darah O. Meski demikian, di dalam golongan darah B ini juga mengandung yang namanya gen H yang semuanya ada pada golongan darah O. Nah, kalau kita lihat dari segi perkembangannya, golongan darah B ini berkembang secara khusus di daerah Asia Selatan. Asia Selatan yang memiliki padang rumput hamparan luas. Jadi kalau kita melihat dari lingkungan di mana golongan darah ini cukup berkembang berapa ratus tahun yang lalu, bahkan mungkin jutaan tahun itu perkembangannya, kita melihat kemungkinan besar golongan darah B ini aktivitasnya itu adalah penggembala. Nah, kita tahu kalau penggembala itu ya karena mereka melepaskan ternak mereka di padang rumput, maka mereka cenderung bersantai-santai. Nanti setelah ada masalah atau mungkin ada musuh atau ada yang membahayakan terhadap ternak mereka, maka kemudian mereka bergegas untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, karakteristik yang terlihat pada golongan darah B itu mereka lebih cenderung santai. Ya, dalam segala situasi mereka cukup santai. Tapi kemudian mereka juga karena kesantaiannya itu mereka tidak terlalu suka diatur. Ya, berbeda dengan orang-orang A. Orang-orang A itu kan sangat strict dengan aturan-aturan. Tetapi mereka yang bergolongan darah B ini cenderung untuk tidak suka diatur. Jadi mereka ingin bebas. Lalu mereka golongan darah B itu kecenderungan untuk individualis. Jadi mereka kemudian senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan kerjasama. Ya, saya sendiri adalah orang yang bergolongan darah B. Lalu golongan darah B ini lebih cenderung juga untuk tidak terlalu mereka cara berpikirnya itu tidak vertikal tetapi lebih cenderung horizontal. Jadi di dalam membangun relasi dengan orang lain itu mereka cukup bagus, namun kadangkala ketika belum klik atau belum baru pertama kali ketemu dengan seseorang, mereka cenderung dinilai sebagai orang yang sombong atau pendiam. Tetapi ketika mereka sudah klik atau kenal dengan seseorang itu kadang-kadang keterlaluan ya, bercandaannya sampai kelewatan ya kalau orang-orang B ini. Dan itu tadi ya, orang-orang B ini cenderung untuk tidak suka diatur. Jadi kemudian dalam bekerja itu mut-mutan. Kadang-kadang orang-orang B itu mengerjakan pekerjaan sesuatu itu kadang-kadang nggak selesai. Kalau moodnya nggak dapat itu ya kadang-kadang mereka ninggalkan pekerjaan itu. Tapi ketika moodnya datang mereka kembali lagi untuk mengerjakan. Saya sendiri secara pribadi ya, khususnya di dalam hal misalnya belajar, kadang-kadang nih saya belajar itu pada saat saya mood saya baca. Tetapi kalau misalnya saya tidak mood, kadang-kadang buku itu saya tinggalin begitu saja. Jadi sembarang tempat. Tetapi begitu moodnya muncul, saya datang baca lagi. Ya, nah oleh karena itu kadang-kadang orang-orang B ini dianggap tidak rapi ya, kadang-kadang tidak rapi karena mereka bebas menaruh barang-barangnya kadang-kadang gitu. Nah ini kalau misalnya ini tidak dipahami saudara-saudara, bayangkan kalau misalnya orang B ini menikah dengan orang A ya.
akan selalu penuh dengan pertengkaran. Orang A yang suka rapi harus menempatkan barang-barang itu tertata dan sebagainya, sementara orang B ini tidak seperti itu, dan itu bisa terjadi konflik kalau tidak mengerti. Padahal itu adalah sifat alamiah dari orang-orang B. Nah, tapi bukan berarti ya itu tidak bisa dilatih, tapi kecenderungan itu bisa muncul secara alamiah. Nah, demikian juga kalau misalnya dengan orang O dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi konflik satu dengan yang lain kalau itu tidak dimengerti, termasuk di dalam pekerjaan. Nah, yang menarik juga dari orang-orang B ini, kalau misalnya bekerja dalam tim atau di dalam sebuah komunitas, itu kadang-kadang mereka tidak akan mengikuti hal-hal ide-ide yang ada. Jadi kecenderungan akan muncul ide-ide yang lain yang sangat berbeda. Karena itu ya, kadang-kadang orang-orang B ini kalau di dalam tim itu kadang-kadang dianggap sebagai seorang pembangkang atau orang yang tidak taat dan sebagainya, padahal sebenarnya dia hanya melihat dari perspektif yang berbeda, dan kalau itu tidak dipahami itu bisa terjadi konflik di dalam tim. Nah, karena itu sangat penting untuk kita memahami mereka yang bergolongan darah B ini, sehingga di dalam kita membangun relasi, entah itu dalam relasi kerja, entah itu dalam relasi suami istri, atau dalam relasi yang masih berpacaran, itu penting untuk mengerti supaya bisa memahami satu dengan yang lain. Nah, dengan demikian dengan memahami karakteristik dari setiap golongan darah ini, khususnya untuk golongan darah B, itu akan membuat kita semakin terampil di dalam membangun relasi. Kita bisa memiliki kecerdasan sosial yang baik, sehingga kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Nah, itu tentang golongan darah B. Nah, hari ini kita cukup sampai di sini, dan kita masih ada satu golongan darah yang kita akan bahas, yaitu golongan darah AB. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa ilmu pengetahuan untuk kehidupan atau Science for Life. Sampai jumpa. Terima kasih.